Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Telkom semua. Kali ini Ibu lanjut menjelaskan tentang logaritma setelah sebelumnya kita bahas tentang pangkat dan akar, di mana pangkat, akar, dan logaritma ini saling berhubungan. Jadi dia bentuk awalnya itu dari perpangkatan. Perpangkatan itu kan bentuk awalnya A pangkat X sama dengan B. Jadi A-nya diketahui, X-nya diketahui, B yang ditanya. Itu bentuk perpangkatan ya kan. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Itulah bentuk perpangkatan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau logaritma itu kebalikan dari perpangkatan. Jadi yang ditanya adalah pangkatnya. Yang diketahui adalah 2 dan 8-nya. Jadi 2 pangkat berapa supaya 8? Itulah bentuk logaritma. Nah, kita ubah bentuk penulisannya. Jadi X sama dengan A log B. X sama dengan A log B. Jadi kalau tadi kita pakai 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 3 sama dengan 2 log 8. Nah, di sini ada satu syarat sama kayak akar. Kalau akar pangkat 2, angka 2-nya tidak perlu ditulis. Nah, kalau di sini dia, kalau basisnya atau si A-nya di sini 10, maka tidak perlu ditulis. Jadi, bentuknya hanya X log B saja. X log B saja. 10, kalau ini maksudnya di sini ada angka 10 ya, tapi tidak ditulis. Nah, kalau dia hanya itu basisnya 10, maka tidak perlu ditulis di sini. Oke, contohnya. Ini bentuk pangkat, kita disuruh ubah ke bentuk logaritma. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ubah aja yang pangkat ini jadi si X. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 4 log 1 sama dengan 0. 9 pangkat setengah sama dengan 3. Ingat 9 pangkat setengah itu artinya akar dari 9. Akar dari 9 itu 3. Maka 9 log 3 sama dengan setengah. Pokoknya yang di pangkatnya ini jadi hasil. P pangkat Q sama dengan R, maka P log R sama dengan Q. Kemudian contoh kedua, ubahlah bentuk logaritma berikut menjadi bentuk pangkat. Nah, ini kebalikan dari logaritma, ubah ke bentuk pangkat. Bisa ya? 3 log 9 sama dengan 2, maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian 5 log T sama dengan R, maka 5 pangkat R sama dengan T. Log 2 sama dengan P. Ingat tadi di atas kalau nggak ada angka di sini berarti sebenarnya ada angka 10. Kita ubah jadi bentuk pangkat, maka 10 pangkat P sama dengan 2. Oke, contoh soal ketiga, hitunglah nilai dari 2 log 16 berapa? 2 log 16 itu adalah 4. Kenapa? Karena kalau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini caranya. 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka X-nya itu adalah 4. Kemudian 4 log 2 sama dengan berapa? 4 pangkat X sama dengan 2. 4 pangkat X sama dengan 2 ini didapat dari akar 4. Akar 4 adalah 4 pangkat setengah. Maka X sama dengan setengah. 5 log 1/5. Berarti 5 pangkat X sama dengan 1/5. 5 pangkat X sama dengan 1/5 ini, ingat sifat perpangkatan adalah 5 pangkat min 1. Jadi ini ada hubungan dengan sifat perpangkatannya. Harus sering bolak-balik. Kemudian berarti X-nya di sini sama dengan min 1. Nah, log 1000 itu berapa? Ingat tadi di sini ada angka 10 sebenarnya kan? Jadi log 1000 itu adalah 10 log 1000 sama dengan X. Kemudian berarti 10 pangkat berapa supaya 1000? 10 pangkat berapa supaya 1000? Itu 1000 itu adalah 10 pangkat 3, maka X-nya adalah 3. Kita lanjut ke sifat logaritma. Di sini logaritma ada 10 sifat.
Sama kayak pangkat dan akar, dia juga punya sifat-sifat. Yang pertama, kalau dia A log A, itu hasilnya selalu 1. Jadi kalau yang atas, ini yang atas, dan yang bawah ini sama angkanya, maka hasilnya pasti 1. Mau sebesar apapun angkanya, pasti 1 hasilnya. Contoh, 2 log 2 itu 1, log 10 itu 1. Kenapa? Karena di sini ada angka 10 harusnya, tapi tidak ditulis. Jadi 10 log 10, sama kan? Itu sama dengan 1. 1000 log 1000 itu 1, sejuta log sejuta itu 1. Pokoknya kalau angka yang sama, dia hasilnya 1. Kemudian, kalau ada A log A pangkat X, itu hasilnya si X-nya. Jadi A log A ini bisa dicoret. Habis. Karena tadi hasilnya 1. Nah, sisanya si X. Contoh 3 log 9. Itu 9 kan 3 pangkat 2 tuh. Berarti 3 log 3 pangkat 2. Nah, 3 log 3 ini bisa dicoret. Sisanya jawabannya 2. Log 1000. Log 1000 itu kan artinya log 10 pangkat 3. Ini kan 10 di sini. Jadi 10 dengan 10 ini bisa dicoret. Sisanya 3 jawabannya. Nah, 4 log 2. 4 log 2. 2 tadi kan 4 pangkat setengah. Maka 4 dengan 4 ini bisa dicoret. Sisanya jawabannya setengah. Kemudian sifat ketiga. Kalau ada A log, ingat ini B kali C. Kalinya kita ubah dalam bentuk titik ya. Jadi B kali C. Jadi A log dalam kurung B kali C itu bisa dipecah. Jadi perkalian ini jadi tambah. A log B ditambah A log C. Nah, kalau dia yang per atau bagi, A log B per C atau A log B bagi C itu bisa dipecah jadi kurang. Jadi A log B kurang A log C. Ingat ya, kalau dia kali dipecah jadi tambah, kalau dia bagi dipecah jadi kurang. Contoh, 2 log X Y. X Y di sini berarti X kali Y kan? Itu dipecah jadi 2 log X ditambah 2 log Y. Kemudian 3 log 3A. Itu dipecah jadi 3 log 3 ditambah 3 log A. Di mana 3 log 3 itu ada jawabannya sama dengan 1. Baru 3 log A karena dia masih variabel, tidak ada jawabannya. Jadi hasilnya 1 tambah 3 log A. Nah, yang bagi pula 5 log B per 5 log P per Q. Dipecah jadi 5 log P per 5 log Q. Kemudian 2 log 4 per 5 dipecah jadi 2 log 4 kurang 2 log 5. 2 log 4 jawabannya ada, yaitu 2. Kalau ibu cara bacanya gini ya. 2 pangkat berapa supaya 4? Jawabannya 2. Jadi 2 pangkat berapa supaya 4? Berarti 2 log 4 sama dengan 2. Kemudian 2 log 5 nggak ada jawaban. 2 pangkat berapa supaya 5? Kan tidak ada. Maka tetap bentuknya hanya 2 log 5. Maka jawabannya 2 kurang 2 log 5. Sifat kelima. Kalau ada A log B pangkat N. Beda ini ya. Yang ini ingat dengan yang nomor 2. Nah, ini tadi A log A. Dia sama A dan A. Maka bisa dicoret jawabannya X. Nah, kalau yang ini A dan B. Jadi tidak boleh dicoret jawabannya N. Tidak boleh seperti itu. A log B pangkat N. Nah, kalau A log B pangkat N, ini si N supaya tidak memusingkan, boleh kita pindah ke depan. Jadi kali. Nah, jadi A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kita pindah dia ke depan supaya tidak menyemak di situ ya. Kemudian contohnya 4 log X pangkat 5. Nah, si 5 ini kita pindah ke depan. Jadi 5 dikali 4 log X. Karena ini masih variabel jadi selesai sampai di sini. Contoh berikutnya. 2 log akar pangkat 3 dari A. 2 log akar pangkat 3 dari A. Akar pangkat 3 ini kembali ke sifat akar. Ingat, akar pangkat 3 ini dirubah jadi A pangkat 1/3. Nah, 1/3-nya ini kita taruh ke depan. Jadi 1/3 dikali 2 log 2. Nah, kalau tadi contohnya misalnya 2 log akar pangkat 3 dari
4. Berarti 2 log 4 pangkat 1/3. Nah, 1/3-nya pindah ke depan jadi 1/3 kali 2 log 4. Di mana 2 log 4 itu 2 pangkat berapa supaya 4? Hasilnya 2. 1/3 kali 2 berarti 2/3. Itu contohnya. Oke. Kemudian yang keenam, A log B. A log B ini bisa kita pecah kalau butuh. Itu jadi X log B per X log A. Jadi X log B per X log A. Nah, X ini maksudnya apa, Bu? Nah, terserah mau diisi angka berapa di sini, yang penting harus sama. Yang penting harus sama, itu syaratnya. Nah, contoh 2 log 5. Itu boleh kita pecah jadi log 5 per log 2. Nah, di sini angka berapa, Bu? Angka 10 jelas, karena tidak ditulis. Nah, log 5 per log 2 boleh. Atau kalau mau kita pecah jadi 4 log 5 per 4 log 2 juga boleh. Yang penting di sini sama. Terus, atau mau dipecah jadi 3 log 5 per 3 log 2 juga boleh. Yang penting sama. Jadi nanti tergantung kebutuhan soalnya, soal-soal latihannya ya. Kemudian, ini nanti Bu kasih contoh soal tersendiri. Kemudian, nomor 7, sifat ke-7, kalau ada A log B, itu dibalik jadi 1/B log A. Jadi kalau ada A log B, bisa kita ubah bentuknya lagi, kita modifikasi lagi jadi 1/B log A. Ini yang ditukar ya posisinya. Dia jadi di atas, yang A jadi di bawah. Tapi bentuknya jadi 1/. Jadi A log B sama dengan 1/B log A. Ini nanti sesuai kebutuhan soal juga untuk soal yang lebih kompleks. Contohnya 2 log 5 kita bisa ubah jadi 1/5 log 2. Kemudian 8 log 2 kita bisa ubah jadi 1/2 log 8. Di mana 2 log 8 ini sama dengan 3. Jadi 2 pangkat berapa supaya 8? Itu jawabannya 3. Maka 8 log 2 sama dengan hasilnya 1/3. Kemudian berikutnya sifat ke-8, kalau ada A pangkat N, log B pangkat M, supaya tidak pusing, boleh kita ubah menjadi bentuknya A log B pangkat M per N. Nah, atau bentuk satu lagi boleh M per N dikali A log B. Jadi kalau Ibu lebih sering pakai yang ini karena ini bentuk hasil akhirnya ya. Jadi kalau ada A pangkat N log B pangkat M, itu diubah nanti jadi M per N, taruh di depan, M per N kali A log B. Contoh, 3 pangkat 2 log 5 pangkat 4. Pusing kita, jadi kita ubah aja 4/2 kali 3 log 5. 4/2 itu 2, berarti 2 kali 3 log 5. Ini tidak ada hasilnya ya. 3 log 5. Kemudian 2 pangkat X log 2 pangkat Y. Kita ubah jadi Y per X. Y per X dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Maka jawabannya Y per X aja. Nomor 9, sifat ke-9. Kalau ada A pangkat A log B. Jadi di sini lihat sama-sama A. Syaratnya sama-sama A. Kalau syaratnya tidak sama-sama A, maka tidak berlaku. Nah, kalau ada A pangkat A log B, itu hasilnya si B aja. Jadi A dengan ini mati ya. Hasilnya si B aja. Contoh 3 pangkat 3 log 5, hasilnya si 5 aja. Kemudian sifat yang terakhir, A log B dikali B log C, itu hasilnya A log C. Contoh, ini perkalian dengan syarat B di bawah dengan B di atas itu dekat. Maka boleh dicoret. Sisanya A dan C, berarti A log C. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 4 itu 2 log 4.
3 dengan 3 ini habis. Jadi sisa 2 log 4. Itu 2 log 4 adalah 2. 2 pangkat berapa supaya 4? Jawabannya 2. 2 log 5 dikali 5 log 2. 5 dengan 5 habis. Maka hasilnya 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 1. Contoh. 3 log 10 dikali 2 log 4 dikali 10 log 2 berapa? Nah, ini kan nggak ada yang sama, tapi boleh kita dekatkan. Dekatkan supaya jumpa yang sama. 3 log 10 dikali 10-nya yang di atas ini kan boleh dipindah ke depan. 10 log 2 baru dikali 2 log 4. Kenapa boleh dipindah? Karena perkalian walaupun dipindah-pindah sama aja. Contoh, 2 kali 3 kali 4 itu hasilnya 24. Ya kan? Nah, kalau 2 kali 4 duluan kali 3 sama aja dong hasilnya 24. Jadi Ibu pakai konsep yang ini supaya ada yang bisa dicoret. Nah, 3 log 10 kali 10 log 2. 10 dengan 10 di sini udah sama dan udah dekat, maka habis kan? Maka sisanya 3 log 2. Sisanya 3 log 2. Baru dikali lagi dengan 2 log 4. Nah, 2 dengan 2 di sini kan dekat juga. Dekat juga, maka boleh habis juga. Sisanya 3 log 4 aja. Sisanya 3 log 4. Inilah dia. Jadi contoh soal lebih panjangnya seperti itu ya. Nah, tugas kamu di sini sebelum Ibu kasih kumpulan soal-soal yang kompleks gabungan dari pangkat, akar, dan logaritma untuk soal-soal yang lebih kompleks dan yang sering keluar di ujian ataupun tempat-tempat lain. Tugasnya silakan kamu buat masing-masing 2 contoh dari setiap sifat logaritma yang 10 ini. Jadi kamu punya 20 contoh. Contoh-contoh yang sederhana yang seperti Ibu buat aja. Jadi kalau kamu udah bisa buat contoh berarti kamu sudah paham soal-soal logaritmanya. Kalau ada yang spesial dari contoh kamu dan kamu mengerti menjelaskannya, kamu boleh komen di personal chatnya bahwasannya bilang, "Bu, saya ada kasih soal yang sedikit kompleks gitu. Kamu buat di chat, Ibu akan kasih nilai lebih untuk soal-soal yang memang di luar dari contoh yang Ibu kasih. Jadi yang Ibu kasih ini adalah contoh-contoh soal sederhananya. Kamu ternyata paham dan kamu menggabungkan beberapa sifat untuk satu contoh misalnya, atau kamu modifikasi. Nah, untuk keahlian dan kemauan kamu mengerjakan soal-soal seperti itu, Ibu akan kasih nilai plus untuk kerajinan kamu dan niat kamu, Ibu akan kasih nilai plus. Tapi kamu komen di situ, akan Ibu cari soal seperti apa yang kamu buat, maka akan Ibu periksa dan Ibu kasih nilai lebih. Oke, sekian dulu. Minggu depan Ibu akan taruh soal-soal latihan kita. Terima kasih semuanya. Semangat dan semangat pagi.